Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Guru Kampung Belajar dan Berbagi. Oke, kali ini kita masuk ke part yang kedua, bilangan bulat. Ya, sebelumnya part pertama itu tentang membandingkan bilangan bulat. Part yang kedua itu tentang operasi bilangan bulat. Oke, bilangan bulat ya operasinya itu ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, kita masuk ke yang pertama, itu penjumlahan. Dimana penjumlahan itu mempunyai sifat-sifat apa aja sifat-sifatnya, ya kita tengok satu persatu. Yang pertama ada komutatif. Ya, jika A ditambah B, ya, karena dia komutatif bisa ditukar posisinya, yaitu B ditambah A, jadi sama aja ya. Nah, untuk contoh 2 tambah 5 itu sama aja kalau kita kerjakannya 5 tambah 2, ya, sama-sama 7. Kemudian masuk ke sifat yang kedua, asosiatif, yaitu pengelompokan. Jika ada 3 buah bilangan atau lebih, ya, pengerjaannya bisa yang mana saja duluan. Oke, misalnya ada ABC, boleh dikerjakan AB dulu, hasil dari AB baru ditambahkan dengan C. Atau BC dulu yang dijumlahkan baru ditambahkan dengan A, juga boleh. Nah, untuk contoh seperti itu. 2 tambah 5, ya kan, 2 tambah 5 hasilnya 7, ditambahkan dengan 7, 14. Nah, gimana kalau cara yang lain? Misalnya 5 tambah 7 dulu, boleh 5 tambah 7 dulu, baru tambahkan 2, hasilnya juga sama 14. Itu berarti sifatnya asosiatif. Yang ketiga yaitu identitas. Nah, identitas terhadap operasi penjumlahan yaitu bilangan bulat yang 0, ya. Nah, ketika bilangan bulat dijumlahkan dengan 0, itu hasilnya akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Nah, itu makanya disebut dengan identitas. Berapapun bilangan bulatnya, kalau ditambahkan dengan 0, maka tidak berpengaruh apa-apa. Hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Misalnya 10.000 tambah 0, ya, tetap aja 10.000. Negatif 10.000 tambah 0, tetap aja negatif 10.000. Oke, itu ya. Yang keempat, inverse. Inverse itu lawan. Jadi setiap bilangan bulat itu mempunyai lawannya. Nah, kalau bilangan bulatnya A, berarti lawannya negatif A. Ya. Nah, jika dijumlahkan A dengan inverse-nya A, berarti dia hasilnya 0. Misalnya negatif, misalnya 2 ditambah dengan negatif 2, hasilnya 0. Atau negatif 2 ditambah dengan 2, hasilnya 0. Ya, gitu ya. Nah, sifat yang kelima itu tertutup. Nah, apa yang dimaksud dengan tertutup? Artinya tertutup itu ketika kita menjumlahkan dua bilangan bulat atau lebih, maka hasil dari penjumlahan tersebut merupakan bilangan bulat juga, ya. Jadi bukan bilangan yang lain, tetap aja bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari apa kemarin? Ya, bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, dan 0. Nah, misalnya contoh 2 ditambah negatif 5, hasilnya berapa? Negatif 3. Nah, negatif 3 itu merupakan bilangan bulat juga kan? Ya, berarti itu sifatnya tertutup. Oke, kita masuk ke operasi bilangan yang kedua, yaitu pengurangan. Pengurangan juga mempunyai sifat-sifat, cuman tidak terlalu banyak ya. Yang pertama itu sifatnya tertutup, sama dengan yang penjumlahan tadi. Jika dua buah bilangan dioperasikan secara pengurangan atau lebih dari dua bilangan, maka hasilnya juga merupakan satu bilangan bulat, ya. Serah bilangan bulat positif, negatif, atau 0, tergantung hasil operasinya. Tapi dapat pastikan pengurangan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat. Nah, contoh misalnya ada 7 dikurang 3. 7 kurang 3 ada berapa? 4 lah. Masa nggak tahu? 12 7. 4 itu bukan bilangan bulat, bukan? Ya.
masuk dong bilangan bulat karena dia 4. 4 itu bilangan positif, berarti bilangan bulat positif. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kok langsung sifat tertutup ya? Komutatif asosiatifnya kemana? Berlaku nggak pada pengurangan? Nah, jawab. Nah, kira-kira logika aja. Kalau 7 dikurang 3 sama dengan 4. Nah, kalau misalnya komutatif, misalnya komutatif, berarti 3 dikurang 7. Hasilnya harus 4. Betul nggak? 3 dikurang 7 itu 4. Kan salah kan? 3 dikurang 7 itu negatif 4. Sementara 7 dikurang 3, 4. 4 dan negatif 4 itu berlawanan. Ya, sehingga sifat komutatifnya gugur. Nggak bisa digunakan pada pengurangan. Begitu juga dengan asosiatif. Jadi, komutatif asosiatif itu nggak berlaku pada pengurangan. Oke, ini ada eh, konsep penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan ya. Nah, kadang-kadang di kelas 7 ini masih banyak juga yang pada bingung nih. Negatif dikurang dengan negatif, biasanya hasilnya gimana? Nah, ini caranya nih gampang. Ada 5 aturan main ya. Yang pertama, posisi awal menghadap ke kanan nih, si mobil ini menghadap ke kanan. Ini posisinya. Kemudian jika dia penjumlahan berarti dia maju. Nah, kalau dia penjumlahan operasinya ini, maka dia maju. Kalau dia penjumlahan dengan bilangan negatif, berarti dia berbalik, nanti berbalik, kemudian maju. Nah, kalau yang pengurangan, berarti dia mundur. Kalau pengurangan mundur, nggak perlu berbalik, langsung mundur. Kemudian, kalau dia pengurangan dengan bilangan negatif, dia berbalik dulu, kemudian mundur. Nah, kalau ini berbalik, maju. Kalau ini berbalik, mundur. Jadi ya, oke kita contohin. 3 ditambah 6 hasilnya berapa? 9 kan sebenarnya, nggak usah diperagain juga, kalian udah tahu. Nah, tapi gimana konsepnya? Menurut permainan ini konsep seperti ini. Posisi pertama itu pada posisi 0 dan menghadap ke sebelah kanan. Nah, udah ya, ini menghadap ke kanan. Nah, kemudian dia masuk ke angka 3 nih, dari angka 3. Oke, perhatikan mobilnya bergerak dan berhenti di posisi angka positif 3. Karena dia penjumlahan ya, berarti dia maju. Maju berapa? 6. Nah, sekarang posisinya di mana? Di 9. Berarti 3 ditambah 6 itu hasilnya 9. Oke. Gampang karena dia sama-sama bilangan positif ya kan? Nah, sekarang kasus yang kedua yaitu 4 ditambah dengan negatif 9. Oke. Gimana nih aturan mainnya? Tetap sama. Mobilnya berada pada posisi 0, menghadap ke sebelah kanan. Kemudian ada 4 di sana, kita cari 4 di mana? Ya, positif 4. Oke. Kemudian penjumlahan. Penjumlahan dengan bilangan negatif. Penjumlahan dengan bilangan negatif berarti dia berbalik dulu. Kemudian baru maju, berbalik dulu. Nah, oke, sekarang dia berbalik, baru maju. Majunya berapa? 9. Set, berhenti di mana dia? Di negatif 5. Berarti hasilnya negatif 5. Oke. Nah, contoh yang ketiga, banyak contoh nih ya. 7 dikurangi 14. Karena dia apa nih, pengurangan. Lihat dulu ya. Karena pengurangan berarti dia mundur. Nah, lihat di posisinya. Posisinya pada 0. Sekarang kita lihat ini adalah 7, posisi 7. Kita cari posisi 7 dulu, jalan ya. Nah, sekarang dikurangi 14. Dikurangi 14 berarti mundur. Si mobilnya mundur. Mundur berapa banyak? 14 ya. Oke. Red. Oke, posisinya sekarang di negatif 7. Berarti hasilnya negatif 7. Bisa dipahami ya? Nah, nih.
Ini kadang anak-anak pada bingung nih. Setelah belajar ini, saya harap jangan bingung-bingung lagi ya. Nah, 3 dikurangi negatif 5. 3 dikurangi negatif 5. Oke, ya karena dia lihat posisi awalnya itu 0, kemudian kita posisikan ke angka 3 mobilnya. Dikurang kemudian dengan bilangan negatif nih, dikurang ini dengan bilangan negatif, dia berbalik kemudian mundur, berbalik dulu si mobilnya, berbalik kemudian mundur berapa, mundur 5 ya. Angka berapa sekarang dia berhenti? 8, berarti hasilnya 8. Oke. Ini untuk latihan aja, berlatih lebih banyak lagi ya. 10 tambah 5 udah jelas dong, berapa? 15 lah. 6 ditambah negatif 8, negatif 2. Negatif 5 tambah 8, 3. Ini gampang banget lah ya, nanti tolong diselesaikan. Oke, nah, sekian dulu part yang kedua. Terima kasih sudah nyimak, tolong belajar lebih giat lagi ya. Oke, sampai berjumpa kembali dengan Guru Kampung.